Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ria Safitri, NPM 2011030246, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2 ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kemunduran dari 3 negara. Yang pertama yaitu dari Turki Utsmani, yang kedua dari Mughal di India, dan yang ketiga yaitu Syafawi dari Persia. Saksikan ya. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan faktor kemunduran dari 3 negara. Dosen pengampu saya, Bapak Ahmad Saifullah MPD. Yang pertama yaitu kemunduran Turki Utsmani. Di abad ke-15 sampai ke-17, Kekaisaran Turki Utsmani berada pada puncak kejayaannya. Peradaban Turki Utsmani sangat maju, mengalahkan kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Di masa kepemimpinan Sultan Sulaiman I pada abad 1520 sampai 1566, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan berkembang pesat. Kemunduran Turki Utsmani terjadi sejak pemerintahan Sultan Muhammad III pada masa 1594. Namun, sebagai negara yang besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat karena masih ada usaha para sultan dalam menyelamatkan negara tersebut. Tetapi keadaan ini sangat mengganggu pola kehidupan di Daulah Utsmaniyah. Setelah itu, pemerintahannya dilanjutkan oleh 19 orang Sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Turki. 6 faktor penyebab kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama, wilayah kekuasaan terlalu luas. Karena luasnya kekuasaan Turki Utsmani ini, sehingga mempersulit proses administrasinya. Kekuasaannya meliputi Asia Kecil, benua Afrika, dan juga Eropa. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Karena luas kekuasaannya, maka penduduknya cukup heterogen sehingga memerlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Perbedaan bangsa semacam ini seringkali menimbulkan pemberontakan di Turki Utsmani. Yang ketiga, kelemahan penguasaan. Setelah Sulaiman Al-Qanuni, para penguasa Turki Utsmani adalah orang-orang yang lemah terutama dalam hal kepemimpinan. Yang keempat, budaya pungli. Pungli telah merajalela di tubuh kerajaan Turki Utsmani sehingga pada setiap jabatan yang ingin dicapai, seseorang harus membayar untuk mendapatkannya. Yang kelima, pemberontakan tentara Cengiz Sasri. Tentara yang dibina sendiri oleh Turki Utsmani ini terhitung beberapa kali melakukan pemberontakan, yakni pada tahun 1525 Masehi sampai 1826 Masehi. Yang keenam, ekonominya merosot. Akibat peperangan demi peperangan yang tak kunjung usai, perekonomian Turki Utsmani merosot tajam. Banyak biaya perang yang harus dikeluarkan, sedangkan dalam kondisi perang, pemasukan dipastikan kurang, akibatnya keamanan dan kenyamanannya tidak terjamin. Yang kedua yaitu Kerajaan Mughal di India. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran, kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah. Sekolah di belahan utara dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Ada 2 hal yang mengancam kebesaran Mughal di India, yaitu selain kerajaan Brahmana yang dibangun hendak melepaskan diri dari kungkungan Mughal, demikian juga beberapa kerajaan Islam yang lainnya. 4 faktor yang menyebabkan kemunduran Mughal di India. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuasaan maritim Mughal. Yang kedua, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya.
sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang ketiga, dekadensi moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan uang negara. Yang keempat, semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Yang ketiga yaitu kemunduran Syafawi di Persia. Kota Kandahar lepas dari kekuasaan kerajaan Safawi diduduki oleh kerajaan Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jahan, sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Akibatnya rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintahan. Ia diganti oleh Shah Hussein yang alim. Ia memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Faktor yang menimbulkan kehancuran kerajaan Safawi yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagai pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang ketiga, pasukan ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangatnya Khizilbas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohaninya. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan istana. Nah, teman-teman bisa lihat dari 3 gambar ini merupakan istana kerajaan. Yang pertama yaitu kerajaan Turki Utsmani, yang kedua kerajaan Mughal di India, dan yang ketiga kerajaan Syafawi di Persia. Nah, itu tadi teman-teman